seperti ini yang sekarang menyesal karena sudah terlanjur barter dengan 1 bit, dengan tanah sekian hektar dan kasihan sama teman-teman ya seperti itu ya. Karena apa? Karena ya sampai saat ini ya tetap mereka masih berharap, apalagi yang udah mengeluarkan uang untuk pendaftaran ini itu gitu kan, mereka itu masih berharap gitu kan. Makanya kita sebagai yang ya semampu saya gitu Pak ya, kita sering mengingatkan mereka gitu ya, tetap aja ngeyel Pak ujung-ujungnya ya jangan ngeyel gitu. Ada beberapa orang ya, saya juga ada di sini teman-teman yang ngeyel banget gitu kan. Dulu ya bener ngeyel banget gini gitu nggak denger gitu kan, kita kasih nasihat juga nggak masuk, ya udahlah biarin aja. Ya sekarang udah jadi apa sih, ketika keinginan tidak sesuai dengan kenyataan ya mereka juga kayak apa sih, kayak ayam dipatok, kayak ayam geluk tuh gitu Pak ngeluk aja gitu kan, putus harapan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Harga koin Pi berapa? Sekian, tak jual. Nah loh, kan gitu. Banyak teman-teman kita ya di sini itu. juga. Jadi kita Kalau orang sudah bilang itu jika buat menang nenggelan. betul, jika buak menang mabuk sedang ngeluk kayak gitu. Beneran dulu ada teman-teman kita di sini selalu beriming-iming dengan wah opennya tuh kita mudik ya, namanya siapa sih yang nggak tergiur ya Pak De dengan 1 koin dengan MM-an gitu kan, seperti itu. Semua kan tergiur gitu kan. Tapi yang jadi anehnya mereka juga berpatoknya, berkiblatnya juga sama ke negara lain, bukan di negara kita gitu loh Pak De. Maksudnya gitu. Kita diajak belajar bareng-bareng, dia nggak mau. Wah di sana udah kayak gini. Makanya kata saya gini, kalau kita juga mau bikin seperti itu bisa. Kita masuk ke showroom itu pasang logo Pi, mobil pasang logo Pi, jalankan, udah barter aja dengan koin Pi, jadi deh geger, aku bilang kan gitu. Bener nggak Pak De kalau kayak gitu? Iya. Iya kan? Sebenarnya semua Ya. itu skenario bisa diakalin gitu. Kalau ingin untuk memeriahkan itu kan gampang gitu loh Pak De. Maksudnya. Iya. Nah kemudian ini Mbak Zina, ini barusan juga saya baca dari postingan dari salah satu teman. Nah, dia dapat dari mana di service itu, karena itu bisa diteruskan kayak begitu. Sekarang itu ada upaya untuk memanipulasi transaksi yang seolah-olah itu transaksi dilakukan untuk mengelabui konten supaya nanti konten itu mengikuti keinginan kelompok itu gitu. Gitu. Nah, ya saya nggak komentar, saya cuman mikir aja gitu loh. Ini teman-teman ini dia pikir apakah Nicholas itu sebodoh apa yang mereka pikir gitu loh. Iya. Apakah seorang sekelas Nicholas itu sebodoh kita pionir seperti ini kan gitu. Beliau menciptakan ini dengan sistem yang begitu hebat. Tentunya hal-hal seperti itu juga sudah diantisipasi. Ya sekarang kalau misalnya orang mau pura-pura bertransaksi saling transfer koin dari A ke B, B ke C dan seterusnya dilakukan secara masif dengan jumlah koin yang sangat tidak rasional. Artinya minimal nolnya di belakang koma harus 4 kayak begitu. Nah terus mereka tuh mau beli apa? Iya. Gitu. Satu, kedua, terus hanya tidak, artinya gini, dari A ke si B, dari C ke D, tidak ada dari A B C D ke F. Gitu. Kalau misalnya A B C D kemudian ke waletnya F, maka F ini bisa dipersepsikan sebagai vendor kan begitu. Iya. Tapi kalau hanya antara walet kayak begitu lah, itu kan cuma akal-akalan loh. Memang konten itu sebodoh yang kita pikir. Ada sih Pak De, emang ada yang seperti itu. Jadi sistemnya gini, dia itu ada satu vendor, transaksi gitu, tapi setelah transaksi ada jarak waktu ya, nggak tahu waktunya berapa lama, nggak tahu berapa hari gitu, itu produknya dikembalikan ke vendor, terus koin pun dikembalikan gitu loh Pak De. Ada itu Pak De. Iya, nah makanya metode seperti itu kan metode yang kita nggak
maksudnya apa gitu. Betul. Kalau kita ingin melakukan sesuatu ini real dan benar yang bisa dinikmati, ya ayo kita jujur. Iya. Gitu. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu dengan cara yang bohong, pasti hasilnya pun kita juga akan jadi bohong. Betul sekali, gitu. Pak. Jadi jangan hanya gara-gara ingin memiliki sesuatu terus kemudian kita gelap mata menghalalkan segala cara. Iya. Gitu. Yang pasti nanti di belakang hari pasti akan bermasalah. Kan Iya, gitu. betul sekali Pak De. Sudahlah, lupakan semua hal-hal yang kayak begitu. Sekarang sudah bukan saatnya kita untuk merekayasa. Ayo kita jalan dengan lempeng, dengan aturan yang ada, dengan realita yang ada, supaya nantinya kita juga akan mendapatkan sesuatu yang lebih nikmat. Betul. Ya, harusnya sih emang seperti itu Pak De. Tapi ya namanya juga orang ya, yang tadi Pak De bilang itu, yang udah terdokterin dengan gizi pagi sipi kayak gitu. Yang ada pernah yang mau transaksi ke saya itu, dia udah transaksi di tempat lain dengan nilai GCP, mau transaksi waper 1 toples, pengen harga GCP, gas fee-nya 0,1, bayarnya 0,000. Nah itu juga kadang-kadang juga ketawa gitu. Iya beneran. Oh kita mau beli sesuatu harganya cuman 10.000 tapi bayar pajaknya 10 juta. Ini kan orang sakit. Iya betul Pak De. Betul. Makanya sering gitu kalau tanya, Mbak Sinar saya mau barter dengan nilai GCP ya. Aku bilang mau transaksi apa? Aku bilang kan, saya bilang kan gitu. Katanya saya mau barter wafer nih Mbak Sinar katanya, tapi 1 kaleng bisa nggak bisa. Tapi saya menilainya kesepakatan, oh nggak GCP atau enggak. Katanya enggak mau kalau nggak nilai GCP. Kata saya gini, ya gini aja Pak. Beli wafer harga cuma 20.000. Sekarang loh ongkosnya berapa? Aku bilang kan gitu. Langsung dia nggak balas lagi, pada langsung kabur dia. Nggak jadi transaksi. Nggak jadi transaksi di kita. Padahal ya sedikit banyaknya kita udah menyediakan ya dari dulu, dari pertama mungkin baru-baru ini kita share publikasi gitu kan. Kalau dulu kan kita masih silent ya, tahun 2022 itu kita silent dengan transaksi seperti ini. Kalau sekarang kan udah bodo amat, jadi share aja, yang bully ya bodo amat. Tapi ada aja gitu. Kemarin ada 3 orang tuh yang transaksi dengan CoinP, alhamdulillah gitu Pak De. Mereka mau gua lebaran katanya, pengen baju. Ya udah silakan, gue bilang kan gitu. Alhamdulillahnya di situ. Jadi orang yang paham dia nggak mikir koin banyak, nggak mikir koin nantinya nilai jadi GCP, enggak. Kalau yang paham itu ya koinnya bisa digunakan ya gunakan aja, ngapain ditahan-tahan katanya gitu. Mereka kan bilangnya seperti itu. Kalau yang berpikir cerdas mungkin ya seperti itu. Tapi kalau orang yang terdokterin dengan nilai GCP itu, mereka nahan daripada untuk barter dengan 1 kilo beras dengan 1 koin atau 2 koin, lebih baik dia nahan lapar, Bade. Bener itu. Mereka tuh berani seperti itu. Jadi ya ini perlu saya mengingatkan saja ke teman-teman ya, bahwa kenapa Corpin memigrasikan sebagian koin kita ke wallet. Itu salah satu tujuannya adalah agar kita bisa melakukan transaksi dalam rangka membentuk nilai koin itu sendiri. Betul. Nah kemudian kalau kita dikasih sama konten dimigrasikan ke wallet kita, tidak kita gunakan, lantas kapan koin ini akan ada nilainya? Ya betul sekali Pak De. Nah ini yang perlu juga menyesatkan. Yang ini informasi yang sangat menyesatkan, bahwa ketika dalam sehari terjadi transaksi lebih dari 5 koin akan di-ban 100 tahun. Nah itu benar Pak De, dulu saya pernah dapat ancaman itu, pernah ada yang warning ke saya gitu. Tahun kemarin kalau nggak salah, tahun kemarin. Menyesatkan. Justru kenapa Corpin itu memigrasikan koin ke wallet para pionir, itu supaya sering bertransaksi dengan berbagai macam kebutuhan hidup dalam rangka menciptakan
nilai koin P itu kemudian nanti nilai ini akan ada harganya. Ya, betul sekali pada ini. Nah kalau Kortem kemudian ada orang transaksi 10 P di banner, 10 P di banner, nah kan habis mungkin oleh seluruh dunia. Saya pikir Kortemnya yang sakit kalau kayak begitu, kan gitu. Iya, betul sekali pada, beneran. Ya, jadi saya hanya mengingatkan aja, tolong cerdas mengkonsumsi informasi. Sekarang sebenarnya juga sudah terlambat sih. Gitu. Selalu kemarin di masa N plus minus selalu ke teman-teman itu selalu saya sampaikan, tolong cerdas, selektif dalam mengkonsumsi informasi, supaya tidak terjerumus, gitu loh, tidak terjebak. Sekarang orang nanya, Pak, gimana saya sudah pesan mobil, pesan rumah, ternyata sekarang begitu open minded harganya nggak sesuai dengan yang dulu. Ya. Gitu. Nah waktu itu ada orang tanya kayak begitu, kemudian saya tanya dengan saya jawab dengan sebuah cerita. Gitu. Ada seseorang yang mau pergi ke satu tempat, kemudian menggunakan bis. Dia datang ke terminal tanpa melihat bisnya itu mau kemana, dia naik aja, yang penting bis. Begitu karena dari rumah ke terminal dia jalan kaki, capek, begitu naik, beli tiket, naik langsung tidur. Nah, begitu sampai di terminal akhir dibangunin sama kondektur, Pak bangun, kita sudah sampai, silahkan turun. Nah kemudian penumpang tanya, kita sampai ke mana? Terminal B, Pak. Saya mau ke terminal C. Nah itu salah sendiri ya, banyak lah sekarang yang terjadi ke pionir kita itu seperti itu halnya, sama. Nah itulah dengan cerita kayak begitu, orang itu langsung ditutup teleponnya. Iya. Ya sekarang kalau misalnya Anda sudah terlanjur beli pesan ini, pesan itu, bahkan ada itu yang kemarin apa KNT yang saya ke saya itu yang orang yang tukar tanah dengan sekian hektar dengan 1 P itu. Iya, saya kasih kepada. Ya. Nah itu tuh kan saya pikir ya itulah orang yang tidak kalau sering saya sampaikan, kalau kita dikasih apel itu ditelan bulat-bulat. Kecelak. Nah itu seperti itu. Betul. Gitu. Coba kalau dia mau sedikit susah dibelah dulu, kecil-kecil. Pertama cara makannya juga enak, aman, nyaman. Ketika ada penyakit kita tahu. Ya betul. Tapi kalau ditelan bulat-bulat, ya mungkin bisa ketelan, tapi ya seperti ular kayak begitu. Iya. Gitu, dengan susah payah. Dan kalau ternyata di dalamnya ada racun, matilah kita. Nah orang-orang seperti ini yang sekarang menyesal karena sudah terlanjur barter dengan 1 P, dengan tanah sekian hektar dan lain sebagainya, karena berharap begitu open minded sekian miliar, nah ternyata seperti ini. Nah itu karena memang ya dulu kita ingatkan mereka ngeyel, Iya, betul. Kita kasih masukan, mereka nggak mau terima. Betul sekali. Disangka kita katanya tidak mau menghargai, tidak menghargai koin P, tidak menghargai Kortem, nggak menghargai koin itu dan lain sebagainya dengan dalih macam-macam, gitu loh. Nah sekarang siapa yang lebih menghargai? Begitu. Ya seperti itulah Pak Dek. Ya, gitu. Inilah dinamika polemik yang masih muncul setelah walaupun open minded sudah digelar. Ya memang pernah di grup kita ya di Telegram, saya pernah ngomong kan gitu loh, bahwa open minded itu bukan masa panen, tapi open minded adalah masa tanam. Saatnya kita bercocok tanam secara resmi. Iya. Kan begitu. Betul. Nah sekarang kita baru mulai mau bercocok tanam. Ayo kita sekarang mau tanam apa? Lahannya sudah tersedia bebas, sekarang mau bercocok tanam. Iya, betul gitu. sekali. Kalau kemarin kita masih dibatasi.
Nah sekarang kita udah bebas mau pencocokan seperti apa, udah si open minded, udah. Tapi yang jelas kita bukan saat ini bukan saat panen, saat ini kita bercocok tanam dengan apa namanya legal, kan gitu. Resmi lah intinya kan untuk sekarang itu. Sering kali saya juga mengatakan seperti itu Pak De. Ya ada juga orang yang maksudnya mau mendengar, ada juga ya banyak juga yang ngeyel gitu. Pak De, ini mohon maaf ya, di sini udah malam. Nanti next obrolan lagi ya. Mungkin cukup untuk hari ini, sore ini obrolannya sudahi dulu ya Pak De, karena udah hampir 9:30 mau ngurus pasien lagi. Nanti dilanjut lagi next video. Pak De, terima kasih atas penjelasannya ya Pak De, atas luang waktunya. Oke, nanti kedepannya kita mungkin akan disambung lagi dengan tema yang sama, tapi dengan cerita yang lain. Gitu, seperti itu ya Pak De. Oke Pak De, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya guys, itu penjelasan dari Pak D. Itu orang yang menurut saya orang yang sangat luar biasa ya. Kita sering ngobrol sama dia, jadi itu penjelasannya. Semoga penjelasan dari beliau semoga bermanfaat ya. Mungkin sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.